Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda i'rab. Kita pernah menyinggung tentang definisi i'rab dengan mengenalkan harokat asalnya. Dari situ kita bisa menyimpulkan berarti ada harokat turunannya atau ada tanda turunan. Nah, ini yang disebut dengan tanda baca far'i, ya. Maka kita perlu tahu marfu itu nggak selamanya dengan dhammah. Nanti kita lihat. Bahkan nanti bisa dengan segala macam tanda, nggak sekedar harokat. Bahkan bisa jadi misalkan ya, ada majrur itu kok dengan fathah. Padahal aslinya apa? Dengan kasroh kan? Secara definisi majrur ya udah kasroh dia. Tapi ada satu kondisi majrur nggak bisa dengan kasroh, harus dengan fathah. Maka kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas hal tersebut, materi tersebut. Para pendengar, di sini kita mulai dari kelompok isim mu'rab. Kita perlu mengenal istilah-istilahnya yang sebetulnya istilah-istilah ini sudah sebagian besarnya sudah kita kaji ya di bab 1. Yang pertama adalah al-ismul mufrad. Isim mufrad yaitu isim yang untuk sesuatu yang tunggal, marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Maka di situ kitabun, kitaban, kitabin. Yang kedua isim mutsanna, marfu'nya dengan alif, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Tidak lagi dengan harokat. Tetapi tanda rofa'nya kalau isim mutsanna yaitu untuk yang berjumlah 2, misalkan 2 pena, maka qalamani rafa'. Dan qalamaini, ini ya dengan ya. Jadi qalamani dengan alif rafa'. Kalau dengan ya qalamaini ini untuk mansub dan juga untuk majrur. Kemudian untuk jamak taksir. Jamak yang memang tidak memiliki rumusan, artinya polanya banyak. Ya. Ini mirip dengan isim mufrad. Marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Kemudian berikutnya jamak mudzakkar salim. Ini juga dengan huruf, ya, dengan huruf hijaiyah, tanda i'rabnya. Yaitu marfu' dengan wawu, mudarrisuna, mansub dengan ya, mudarrisina, majrur juga dengan ya, mudarrisina. Yang dilihat hurufnya, bukan harokat terakhir, ya, tapi yang dilihat hurufnya. Jamak muannats salim marfu' dengan dhammah, mumarridatun, para perawat. Mansubnya dengan kasrah. Nah, ini mansubnya dengan kasrah, tidak dengan fathah, ya. Maka mumarridatin. Majrurnya dengan kasrah. Mumarridatin. Kemudian berikutnya isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Kita ingat, yaitu isim yang tidak bisa bertanwin. Maka seperti Yusuf. Yusuf ini marfu' dengan dhammah. Yusufu, ya, mansubnya dengan fathah, Yusufa, dan majrurnya dengan fathah, tidak dengan kasrah. Maka ketika majrur Yusufa. Kemudian berikutnya al-asma al-khamsa. Al-asma al-khamsa ini isim-isim yang 5. Kalau dalam referensi lain al-asma as-sittah. Isim 5 ini isim yang memang udah khusus, ya. Istilah ini dikenal dalam dunia ilmu nahwu, yaitu akhukum, akhakum, kemudian akhikum. Marfu' dengan wawu, mansub dengan alif, dan majrur dengan ya. Asma khamsah ini ada 5, ya. Namanya khamsah itu kan artinya 5. Yaitu akhu yang berarti saudara, abu yang berarti bapak, kemudian hamu yang berarti ipar, kemudian fu yang berarti mulut, kemudian dzu yang berarti memiliki. Ya. Ini al-asma al-khamsah, itu tandanya tadi. Kemudian isim mangkus, ya, isim mangkus itu marfu' dengan dhammah muqaddarah. Contohnya al-muhami. Muqaddarah itu maknanya harokat yang diperkirakan ada pada akhir kalimah. Cuman harokatnya nggak kelihatan.
Dia dengan dhammah tapi dhammahnya enggak tampak. Maka al-muhami. Kemudian mansubnya dengan fathah. Fathah al-muhamiyah dan majrurnya dengan kasrah, tapi kasrahnya kasrah muqaddarah. Kasrahnya tidak tampak. Ya. Isim mangkus itu apa isim mangkus? Isim mangkus itu isim mu'rab dengan akhiran ya lazimah. Ya. Akhiran ya lazimah. Jadi ya ini senantiasa ada di akhir isim, nggak bisa hilang, nggak bisa lepas. Dan terletaknya setelah huruf berharokat kasrah. Ya, maka di situ al-muhami, mimnya kasrah, setelah itu ada ya. Kemudian yang berikutnya isim maksur. Isim maksur ini isim mu'rab dengan akhiran alif lazimah. Bentuknya bisa seperti ya tanpa titik atau seperti alif atau memang alif. Ini marfu'nya dengan dhammah muqaddarah seperti al-huda, dhammahnya tidak tampak, ya. Kemudian mansubnya dengan fathah muqaddarah, majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Ya, seperti dengan tanda-tanda asli. Marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah dan majrur dengan kasrah. Hanya saja harokatnya tidak tampak alias muqaddarah. Demikian. Nah, itu istilah-istilah isim mu'rab. Demikian wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membahas istilah-istilah fi'il yang mu'rab. Yang pertama adalah sahihul akhir. Ya, ini marfu' dengan dhammah. Ya, yang huruf terakhirnya adalah huruf selain alif, wawu, dan ya. Mansub dengan fathah. Majzumnya dengan tanda sukun. Yadribu dhammah marfu'. Yadriba fathah mansub. Yadrib majzum dengan sukun. Nah, kemudian bila fiilnya fiil mu'tal akhir. Ya. Fiil yang huruf terakhirnya adalah huruf illah. Ini tentu kalau fiil mu'rab tuh udah pasti fiil mudhari ya, fiil mudhari. Bila mana huruf terakhirnya adalah huruf illah, maka dilihat kalau huruf illahnya adalah alif, mu'tal akhir bil alif, mu'tal akhirnya dengan huruf alif, maka marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Seperti tardo. Mansubnya dengan fathah muqaddarah. Bentuknya sama, tardo. Tapi tanda i'rabnya berbeda. Walau seakan sama tapi sejatinya berbeda, di mana tanda i'rabnya ini memang tidak kelihatan. Maka dikatakan muqaddarah. Ya, diperkirakan ada. Dan majzumnya dengan menghilangkan huruf illah itu. Jadi seperti tarada ketika jazm, atau ketika majzum, ketika i'rabnya jazm, tidak dengan sukun, tetapi dengan apa? Dengan menghilangkan huruf illah. Huruf illahnya apa? Yaitu alif. Maka alif dihilangkan menjadi tarda. Ini hadful harfil illah. Hadf itu membuang al-harfi huruf al-illah, huruf illah. Kemudian bila mu'tal akhirnya dengan huruf wawu, maka marfu' dengan dhammah muqaddarah, nada'u. Kemudian mansubnya dengan fathah. Fathahnya fathah zahirah ya, atau fathah. Fathahnya terlihat. Maka menjadi nada'uwa. Nada'uwa. Dan majzumnya dengan menghilangkan huruf illah. Wawunya dihilangkan menjadi nada'u. Seperti itu ya. Dan bila mana huruf illahnya adalah huruf ya, maka marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Mu'tal akhir bil ya. Seperti tajri. Tajri. Mansubnya dengan fathah. Tajriya. Dan majzumnya dengan menghilangkan huruf illah, yaitu menghilangkan huruf ya. Ya, huruf illah itu alif, wawu, ya. Kita hafalkan ya, huruf illah itu ada 3, yaitu
alif, wawu, dan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini masih perkenalan ya, perkenalan tentang macam-macam i'rab. Kita belum membahas kapan dibaca mansub, dibaca majzum atau marfu, itu nanti ya, nanti. Ya ini pemanasan dulu. Kemudian ada satu lagi yaitu al-amthilah al-khamsah. Untuk mengetahui ini sebetulnya perlu kita belajar sorof ya, berbarengan atau sebelumnya pernah belajar sorof ya. Jadi dalam tasrif itu ada yang namanya fi'il-fi'il dengan pola yang 5. Fi'il mudhari yang polanya itu ada 5 bentuk khusus ya. Ya, seperti disebutkan di dalam catatan kaki atau dikenal dengan istilah al-af'al al-khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Seperti yaf'ulani, ini pola ini. Yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, dan taf'ulina. Atau dengan wazan yang lain. Tapi polanya seperti ini. Bisa juga selain thulathi. Misalkan rubai, yang khumasi, dan seterusnya. Tapi ini perkenalan dulu, yaitu fi'il-fi'il yang 5 ini ya. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina. Kita bisa lihat mauzun-mauzunnya atau fi'il-fi'il dengan pola tersebut. Kita perhatikan tanda i'rabnya, yaitu ketika marfu dengan thubutun nun. Thubutun nun seperti tajlisani ya, yang berarti kamu dua laki-laki sedang duduk. Tajlisani ya. Atau bisa juga diartikan dia dua perempuan sedang duduk. Tajlisani. Di situ si huruf nun ya, tajlisani ketika marfu', huruf nunnya tidak dihilangkan atau tetap ada, maka dikatakan thubutun nun. Thubut itu artinya tetap, ditetapkan ada, dibuat tetap ada, tetap disebutkan ya, tajlisani. Fi'il dengan pola ini ketika dia mansub atau majzum nantinya, kalau suatu saat dia berhukum mansub atau majzum, maka mansubnya bukan dengan fathah atau majzumnya bukan dengan sukun, tetapi mansub atau majzumnya dengan hadfun nun, menghilangkan huruf nun. Maka baik ketika mansub maupun majzum itu dibaca tajlisa, nunnya dihilangkan. Ya. Seperti itu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.